Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di awal bulan Dzulqa'dah, yang dimana bulan Dzulqa'dah adalah bulan haram pertama dari bulan-bulan haram yang ada dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait bulan haram tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya di bulan 4 tersebut. Sebagian ahli ilmu berdalil dengan ayat tersebut bahwa dosa-dosa yang dilakukan di bulan haram maka akan membesar dan berlipat, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat fala tadlimu fihinna anfusakum. Beliau menyebutkan maksudnya adalah jangan menganiaya diri sendiri dengan melakukan dosa-dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila mengagungkan sesuatu dari satu sisi, maka hal tersebut memiliki satu kehormatan saja. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya dari dua sisi atau banyak sisi, maka hal tersebut memiliki banyak kehormatan. Maka sanksi amal buruk atau dosa yang dilakukan di bulan haram, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal saleh di bulan tersebut. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimahullah taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan haram ini. Kita agungkan hari-hari di bulan haram ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya. Sesungguhnya bulan haram termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Marilah kita agungkan hari-hari di bulan haram ini dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dan tetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah fardukan. Berusaha keras dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, serta bersikap waspada terhadap
kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu dengan melakukan dosa-dosa. Kezaliman terhadap diri sendiri bisa berupa melanggar apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala murkai, dan melampaui batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Seharusnya dosa-dosa atau apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita tinggalkan, baik itu di bulan haram maupun di luar bulan haram. Hanya saja di bulan haram seperti saat ini, yaitu di bulan Dzulqa'dah, tuntutan untuk menjauhi larangan-larangan itu lebih kuat karena dosa-dosanya lebih berat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bulan Dzulqa'dah memiliki sejumlah keutamaan yang selayaknya diketahui oleh setiap muslim. Di antara keutamaan bulan Dzulqa'dah adalah bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan haram tanpa ada perselisihan pendapat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait bulan haram, "Sesungguhnya masa telah berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Satu bulan ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan haram berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu Rajab yang terletak antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Di dalam bulan-bulan yang 4 ini Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan kezaliman terhadap diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan dan melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah rahimahullahu taala berkata, "Sungguh kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman di luar bulan haram. Meskipun kezaliman dalam segala keadaan itu merupakan perkara yang besar dosanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusannya sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki." Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bulan-bulan haji yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila dosa dilakukan di bulan haram itu berlipat dosanya, maka demikian dengan amal saleh yang dilakukan di bulan haram tentunya berlipat ganda. Lantas amalan apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini? Di antaranya adalah banyak melakukan kebajikan dengan puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan teladan terkait di bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan di bulan Dzulqa'dah ini dianjurkan untuk melakukan ibadah umrah dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan umrah selama 4 kali, seluruhnya di bulan Dzulqa'dah, dan tidak melakukan umrah di luar bulan itu setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui
bahwa umrah di bulan Dzulqa'dah itu lebih besar pahalanya dibanding bulan yang lain, kecuali umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan keutamaannya setara dengan haji atau berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal azim al jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.